memang inisiasi kami awalnya, karena pada waktu itu saya diamanahi untuk menjadi bidang kaderisasi di Dewan Dakwah, diamanati oleh Pak Sidik Allah Yarham. Bersama Ustaz Ihsan, saya membidangi bidang kaderisasi, dan kemudian kita mengkader beberapa dai-dai yang tersebar di beberapa kampus, dan sampai kemudian terlintas untuk membentuk Pemuda Dewan Dakwah untuk menampung aktivitas para aktivis dakwah di luar STID Muhammad Nasir. Karena di STID Muhammad Nasir sudah jelas, walaupun tidak secara otomatis masuk di kepengurusan Pemuda Dewan Dakwah, tapi mereka kita yakini sudah mendapatkan penguatan tentang materi dakwah dan bagaimana untuk menjadi kader dakwah. Tapi ada banyak aktivis-aktivis di luar STID Muhammad Nasir yang ternyata kami lihat menjadi simpatisan seperti itu terhadap Dewan Dakwah, mau bekerja sama dan bersinergi melakukan dakwah dengan Dewan Dakwah. Maka dari itulah kemudian kami menggagas untuk dibentuknya Pemuda Dewan Dakwah, dan kemudian disetujui pada setengah abad Dewan Dakwah, yaitu 50 tahun Dewan Dakwah, dideklarasikan oleh Allah Yarham Pak Sidik. Di tengah-tengah tamu undangan yang begitu sangat istimewa, ya, kami didaulat, dan alhamdulillah disitulah kemudian kami mulai bergerak melakukan kegiatan-kegiatan kaderisasi yang sifatnya formil di organisasi Pemuda Dewan Dakwah. DKI sudah berjalan, alhamdulillah, kemudian yang lain-lainnya alhamdulillah juga berjalan sampai pada akhirnya dalam usia yang boleh dibilang baru ya untuk kelas ormas, karena kita itu di luar dianggapnya ormas, ya, ormas. Sehingga Pemuda Dewan Dakwah itu saya bekerja dengan porsi saya sebagai ketua, yaitu berada di jaringan luar eksternal untuk membangun jaringan-jaringan. Itu alhamdulillah sampai sekarang kita sudah menjadi bagian dari kelompok atau organisasi yang berada di dalam binaan resmi MUI. Ya, MUI. Itu memang kemarin atas inisiasi Dr. Wido juga, ya, Dr. Wido, dan kemudian kami menjadi salah satu di antaranya yang turut juga mengikuti kegiatan-kegiatan resmi yang diadakan oleh MUI. Sampai kemudian saya secara pribadi mewakili teman-teman Pemuda Dewan Dakwah mengusulkan untuk membuat kegiatan Jambore Pemuda Muslim, dan itu pun alhamdulillah terbentuk, sehingga kemudian Pemuda Dewan Dakwah juga berada di situ. Sampai terakhir ini juga mudah-mudahan mendapatkan arahan dari Pak Kiai. Sampai terakhir 1 bulan yang lalu, mungkin karena ini musim politik ya Pak Kiai ya, saya didatangi oleh Ketua KNPI, Bang Haris. Ya. Kita ini kan bukan ormas, ya, tapi yayasan. SK-nya pun SK bidang, bukan SK apa? Bukan SK terpisah gitu, ya, SK bidang. Tapi sudah memaklumi bahwa Dewan Dakwah dan Pemuda Dewan Dakwah ya seperti halnya ormas, sehingga kami ditawari untuk masuk ke bagian jajaran organisasi kepemudaan berada di lingkungan KNPI. Saya membacanya ini politis, tahun politik. Kemudian saya diskusikan dengan kawan-kawan, saya diskusikan dengan para senior, ternyata debatable, sehingga kemudian saya tidak maju juga untuk mengatakan siap di KNPI atau tidak juga di KNPI, masih tidak. Yang jelas aktivitas kami di Pemuda Dewan Dakwah secara nasional alhamdulillah sudah setara dengan Muhammadiyah, ya, Ansor, ya, kemudian Matlabul Anwar dan lain sebagainya. Bahkan saya sering menjadi juru bicara untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan bersama melalui kegiatan-kegiatan sharing
di DPR, kemudian ke ormas-ormas yang lain, itu dalam wadah Aliansi Pemuda Islam. Kalau di Pemuda itu Aliansi Pemuda Islam, kalau di induknya ada MOI, MOI, ya, Majelis Ormas Islam. Di bawahnya itu aliansi. Ya, saya seringkali menjadi juru bicara atau yang diandalkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni dan kegiatan-kegiatan lobby dan sebagainya di luaran. Oleh karena itulah status pemuda Dewan Dakwah sebetulnya hari ini walaupun baru sudah mempunyai kesetaraan ya, dalam status nasional yang diperhitungkan. Sehingga tadi saya melihatnya bukan tidak ada sesuatu sampai KNPI saja datang kepada kami, bukan kami yang datang. Mereka yang datang kepada saya meminta untuk ya bergabung. Padahal dengar-dengar cerita untuk bergabung kepada KNP itu lumayan lobbynya. Tapi kami ditawari karena mungkin melihat jejaring yang tersebar sampai daerah, walaupun kita belum sampai kuat ke daerahnya gitu ya. Tapi nama besar Dewan Dakwah itulah yang kemudian menjadi parameter ormas-ormas yang lain menjadikan kita ini diperhitungkan. Dan oleh karena itulah kami merasa bangga berada di Dewan Dakwah. Dengan segala keterbatasan kami, tentu kami berikhtiar untuk mencari guru, mencari mentor, mencari pembimbing kemana-mana agar bisa membimbing kami dalam sisi apapun, dalam sisi ekonomi, politik, ya, dakwah dan lain sebagainya. Kami terus berburu para guru, para mentor itu. Oleh karenanya di dalam program kami Pak Kiai ada program yang ini menjadi sesuatu yang kita andalkan, yaitu pewarisan nilai. Ada program pewarisan nilai. Pewarisan nilai ini adalah untuk mencari guru-guru atau mendapatkan ilmu dari guru-guru kita tentang nilai-nilai kesejarahan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai ya agama dan lain sebagainya terkait dengan motivasi-motivasi hidup yang seperti tadi Pak Kiai sampaikan. Sehingga kami dahulu mengagendakan pewarisan nilai ini setiap bulan sekali kepada tokoh-tokoh yang memang orientasinya yang kita prioritaskan adalah tokoh-tokoh, mohon maaf, yang sudah agak sepuh. Kenapa? Karena memang kami melihat ada jarak yang terlalu jauh seolah-olah dengan para pemuda tentang histori, ya, tentang kesejarahan yang kadang tidak bersambung pada anak-anak kita. Sehingga kami membawanya teman-teman untuk berkenalan, mengingatkan tentang sejarah-sejarah, keilmuan dan pengalaman yang pernah dialami oleh para orang tua kita yang notabene adalah para pejuang. Kami datang kepada guru-guru, misalnya Pak Kiai Pak Alwi, ya, terus ke banyak guru-guru yang kita sudah datangi alhamdulillah. Tapi di zaman COVID kemarin baru sekali, ya, baru sekali. Zaman COVID baru sekali. Dan pasca COVID ini Pak Kiai adalah yang pertama. Makanya begitu kami mendengar Pak Kiai akan hadir di Keramat Raya, kami bersepakat bagaimana kita harus silaturahmi ke Pak Kiai. Alhamdulillah disambut Pak Kiai, dan inilah yang menjadi kebanggaan kami bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan ini bisa teragendakan paling tidak 2 bulan sekali gitu ya, karena penting untuk penguatan ruh dan semangat kita ke depan. Nah, ini pewarisan nilai. Selain pewarisan nilai, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk menelaah buku. Kalau tadi menelaah cerita pengalaman dari lisan-lisannya pejuang-pejuang kita, guru-guru kita dalam sisi hal akademik, intelektual, karena kita ini adalah mahasiswa notabene, ya, itu kita mengkaji buku. Yang sering kita kaji untuk memahami pemikiran Panasir adalah Kapitas Lekta. Jadi ada ngaji Kapitas Lekta, ngaji Kapitas Lekta. Dan dari hasil kajian-kajian Kapitas Lekta itulah kemudian muncul 2 lembaga baru. Satu Nasir Corner yang dibidangi oleh Akhwildan Hasan, ya. Beliau memang spesifikasinya Panasir betul ini. Pemikiran Panasir ada betul di beliau, ya. Ya. Jadi hasil dari pembahasan-pembahasan itu, ya. Satu lagi lembaganya apa?
yang gimana? Yang dibidangi ya, yang jelas Natsir Corner itu adalah memang kajian khusus berbicara Panatsir aja, sehingga perpustakaannya pun ada. Walaupun ini kemarin diusulkan di Keramat, di Dewan Dakwah untuk ada Natsir Corner. Natsir Corner itu meliputi buku-buku Panatsir, terus segala sesuatu yang berkaitan dengan Panatsir. Ya, itu sempat juga dibentuk bidang khusus. Ya, sempat juga dibentuk oleh Pak Dian bidang khusus yang menangani pemikiran dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Panatsir. Tapi qadarullah ada perubahan menjadi tidak masuk program itu di program Dewan Dakwah Pusat. Maka kemudian untuk semangat kami tetap terjaga, Natsir Corner tetap ada, ya, tetap ada. Tetapi memang secara link tidak menjadi bagian dari langsung kepada Dewan Dakwah, tetapi ini menjadi bagian dari program kerja yang dinaungi, yang bermitra dengan teman-teman pemuda. Ya. Alhamdulillah, Kang Wildan ini menjadi bidang yang concern di dalamnya. Dan alhamdulillah dari hasil kajian-kajian itu kita bukukan dan terbitlah buku ini. Salah satu di antaranya, mohon maaf Pak Kiai. Nah, ini hasil dari cuplik mencuplik apa namanya, kutip mengutip dari tulisan-tulisan Panatsir, bukan tulisan-tulisan Panatsir, tulisan-tulisan tentang Panatsir yang tersebar di berbagai referensi yang jarang dibukukan, yang jarang ada di buku-buku, ya. Jadi ini ada di majalah, ada di koran, ada di mana-mana, tetapi ini menjadi sesuatu hal yang penting sehingga bahasanya ini menjadi bahasa Panatsir ini, bukan bahasa kita. Bahasa Panatsir yang memang kita bukukan saja. Kita hanya mengutip dari, mungkin kalau bahasa ini mah kalau kata mutiaranya ya, kata mutiaranya yang memang jarang diterbitkan di buku-buku lain. Ya, yang kita baca alhamdulillah banyak. Kang Cece ini, Kang Wildan, ini menjadi hadiah Rakornas karena kemarin dibagikan juga di Rakornas sebagai bentuk apresiasi dan kebanggaan kami dan pemuda ingin memberikan hadiah di Rakornas kemarin di Padang. Dan Masya Allah dari konsen kami berdiskusi tentang Panatsir juga menjadi hal yang gayung bersambut dengan Ketua Umum Pak Adian, sampai-sampai beliau menginginkan kepada saya untuk dibuatkan museum tempat kelahiran Pak Natsir yang ada di Solok Al-Han Panjang. Dan itu pun alhamdulillah dengan izin Allah berhasil kami lakukan, mendapatkan dukungan dari Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno, kemudian mendapatkan resmi dari Gubernur Sumatera Barat, ya. Dan itu sampai sekarang alhamdulillah prasastinya sudah terpasang, semuanya sudah terpasang, bahkan segala sesuatu yang menjadi referensi buku bacaan tentang Panatsir di rumah kelahiran Panatsir alhamdulillah sudah terpasang juga, sudah ada, walaupun masih tentu banyak kurangnya, ya, masih banyak kurangnya. Namun demikian keluarga menjadi sangat senang karena ternyata Dewan Dakwah mempunyai perhatian yang sangat besar karena keluarga beliau menginginkan dari dulu terkait dengan inginnya rumah bersejarah itu diabadikan atau dijadikan sebagai milik umat, ya, sebagai milik umat. Karena sebelum kami melakukan kegiatan peresmian di dalam museum rumah kelahiran Panatsir ini, rumah itu juga sering dikunjungi oleh banyak orang, bahkan dari mancanegara, kampus-kampus luar. Ya, cuman sayangnya pemilik rumah mengatakan kami tidak punya apa-apa, tidak punya referensi apa-apa, kami hanya bisa bercerita karena saya masih mengalami sejarah bertemu dengan Panatsir. Itu pun udah sepuh dan itu pun kami lihat sudah tidak turun nilai sejarahnya kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya hampir rata-rata berbisnis, sehingga menjadi sangat spesial. Bu Hartati ya kalau salah hasilnya ya, Bu Tanti ya,
ya, Bu Tuti itu menjadi sangat spesial dengan kado Rakornas kemarin di Sumatera Barat Padang itu, bahkan beliau langsung hadir di tempat Rakornas kita. Ini alhamdulillah menjadi satu upaya yang memang bahwa pemuda Dewan Dakwah itu tidak lain yaitu untuk membesarkan dakwah dan untuk membesarkan lembaga induknya yaitu Dewan Dakwah. Oleh karenanya kami berharap hal-hal yang menjadi bagian dari keinginan barangkali anak muda ya dengan segala keterbatasannya mendapatkan bimbingan dari semua yang ada di Dewan Dakwah. Bimbingan dan restu. Bimbingan dan restu, ya, bimbingan dan restu. Karena bagaimanapun kita ini, ya walaupun dinamikanya, mohon maaf saya menyampaikan ini, dinamikanya dalam berorganisasi memang tidak mudah. Sekalipun mohon maaf di internal Dewan Dakwah itu sendiri ya, kami memaklumi. Tapi kami anak muda yang memang semangatnya juga semangat yang tidak bisa terbendung. Tapi kami juga memang sebisa-bisa mungkin mengedepankan adab dan etika, bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana bersikap di dalam menjalankan roda organisasi, sehingga hal-hal yang menjadi semangat kami pada akhirnya harus mengikuti kultur yang terbangun di Dewan Dakwah itu sendiri. Nah, ini yang barangkali kami butuh orang-orang yang seperti tadi yang Pak Kiai ceritakan. Mohon maaf, kami membayangkannya begitu indah gitu. Masa-masa pemuda zaman dahulu ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh dahulu seperti Pak Kiai tadi. Bertemu, dimintai, diarahkan, diajak ngobrol, bercerita ya. Nah, itu kebayang buat saya, masya Allah, nikmatnya hidup menjadi aktivis dulu gitu. Karena tokohnya juga memang menjadi mentor gitu, membimbing, mengarahkan.